Kembali lagi bersama saya di channel Jurnalis Muda SMP Negeri 7 Medan. Dalam acara saya yang bertajuk Filsuf Cerdik. Kali ini kita akan membahas part kedua dari video saya yang sebelumnya, memahami manusia. Sebelumnya, kita sudah membahas dua sifat dasar naluri manusia. Maka sekarang kita akan membahas yang ketiga. Rasa tidak pernah puas atau selalu merasa kekurangan. Mungkin seakan sudah menjadi kutukan yang turun-temurun, sifat ini selalu menyertai manusia dimanapun dia berada. Di setiap peradaban manapun, di setiap belahan bumi manapun yang terdapat umat manusianya. Namun, karena ini jugalah manusia itu bisa seperti sekarang. Kita sebagai makhluk yang berakal dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi kita. Tentunya, tahu segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Namun, manusia tampaknya seperti mengabaikan akalnya dan lebih kepada nalurinya. Bisa diawali dengan sejarah jika manusia awalnya berasal dari Afrika. Namun, mereka tidak puas hidup di benua tersebut dan berusaha melakukan petualangan untuk mencari tempat lain dengan sumber daya alam yang lebih banyak dan dapat mencukupi kebutuhan mereka yang tak terbatas tersebut. Ataupun para bangsa-bangsa Eropa yang mencari tanah baru di Kepulauan Karibia, Asia Tenggara, Afrika, hingga Antartika yang merupakan benua es menjadi rebutan para penguasa-penguasa yang serakah. Tidak usahlah kita berbicara yang jauh-jauh. Kita ambil contoh kecilnya. Jika kita disuguhkan makanan kesukaan kita dan yang terenak pula, maka kita memiliki perasaan untuk memiliki semuanya. Pasti akan selalu terbersit di dalam hati kecil orang manapun. Tepuk tangan bagi mereka yang berkata tidak punya perasaan seperti itu, karena dirinya sudah bukan menjadi manusia lagi. Tidak apa jika kita memiliki sifat tersebut. Itu adalah hal yang lumrah. Keserakahan dan ketamakan adalah bagian dari manusia juga. Namun, manusia yang dapat mengendalikannya dan memanfaatkannya menuju kejayaan jauh lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang hanya menggunakan rasa tak pernah puas sebagai pelayan nafsunya. Bisa kita ambil contoh positif. Dulu, kita bertukar pesan dari jarak yang jauh adalah dengan secari surat kertas. Lalu, manusia tidak puas dan mencoba sesuatu yang lebih praktis dan cepat, yakni telegram. Tidak hanya berhenti sampai di situ, berlanjut lagi menjadi telepon kabel, lalu telepon seluler, hingga saat ini internet. Bisa dilihat, ini tidak akan pernah berhenti. Maka, entah alat komunikasi apa lagi yang akan diciptakan umat manusia di tahun-tahun ke depannya. Manusia melakukan improvisasi dan kebaikan dari rasa yang tak pernah puasnya demi menuju kemakmuran dan kejayaan. Bisa dibayangkan bukan apa yang terjadi jika para manusia sudah puas hanya dengan berkirim surat. Pastilah yang namanya kemajuan teknologi itu tidak akan terjadi. 4. Konflik ataupun perselisihan. Perang atau secara luasnya yang bisa kita katakan sebagai konflik telah menjadi sahabat sejati bagi eksistensi manusia. Dirinya selalu ada dimanapun manusia itu berada. Sepanjang keberadaannya di muka bumi ini, sudah tidak dapat terhitung lagi darah yang tumpah, gigi yang copot, tulang yang remuk, nyawa yang melayang, hingga bangsa yang hancur akibat dari perselisihan baik itu konflik yang berskala kecil maupun konflik yang berskala besar. Perang tentulah kita lihat dari sisi manapun akan menimbulkan kerugian dan dampak negatif yang besar. Mulai dari harta hingga orang-orang yang kita sayangi. Namun, entah kenapa, manusia nampaknya masih tidak sadar jika akan lebih baik jika kita menghentikan peperangan. Tidak pernahkah hal tersebut terbesit di dalam pikiranmu?
Perdamaian abadi. Itu semua omong kosong. Sudah beribu-ribu orang mencoba untuk menciptakan perdamaian abadi dan dunia yang bebas dari perselisihan. Namun, nyatanya sampai sekarang bukan bermaksud apatis dan putus asa. Namun, kita juga tidak mau menjadi naif. Mungkin menciptakan bumi sebagai utopia adalah hal yang hampir mustahil jika manusia memiliki sifat-sifat yang tadi, mulai dari ego, diskriminasi, dan rasa tak pernah puas. Karena sifat-sifat ini saling terhubung satu sama lain dan berkesinambungan, tidak dapat dipisahkan. Namun, perang, inilah yang harus digarisbawahi, telah memberikan dorongan yang sangat besar dalam kemajuan umat manusia di segala bidang. Manusia akan terkesan lebih disiplin dan lebih efisien jika dihadapkan pada suatu ancaman bersama yang mengancam keberlangsungannya. Jadi, mau tak mau, manusia harus bekerja keras bersama-sama untuk terhindar dari kehancuran tersebut yang ditimbulkan kekuatan lain dari luar. Banyak penemuan-penemuan baru yang justru muncul pada saat genting dan situasi dunia sedang kritis. Padahal hasilnya memang terjadi ketidakmerataan teknologi dan kemajuan di penjuru bumi. Karena balik kepada sifat dunia itu lagi, SDA, sumber daya alam itu tersebar secara tidak merata dan di setiap tempat memiliki kelebihan atas sesuatu masing-masing dan kekurangannya masing-masing juga. Kelima, kasih sayang. Baik itu yang universal maupun yang diskriminasi. Kenapa saya bagi ke dalam dua untuk sifat yang satu ini? Karena itu dia tadi, pemahaman dan pemikiran manusia yang berbeda-beda mengenai suatu topik menimbulkan sifat yang berbeda-beda pula. Sebenarnya, sifat ini dapat kita satukan menjadi cinta. Namun, kesannya terlalu sempit jika kita sebut hanya dengan kata cinta. Bagi orang-orang yang pemahamannya sudah bijaksana, melalui pengalaman dan perbaikan diri, mulai dari belajar agama hingga menganut pemikiran yang penuh dengan keadilan dan kasih sayang, mereka mencintai segala bentuk apapun itu tanpa adanya pilih kasih dan perbedaan takaran dalam mencintai apapun. Mulai dari benda, sesama makhluk seperti binatang dan tumbuhan, bahkan sesama manusia, ia saling mencintai. Cinta yang dimaksud dalam hal ini bukanlah cinta yang diboncengi hawa nafsu seperti antara pasangan suami istri yang notabene adalah partner dalam hubungan seks. Melainkan cinta yang lebih luas daripada itu. Kau tidak perlu menjumpainya untuk mencintainya. Kau bahkan tak perlu tahu sesuatu itu untuk ada agar kau dapat mencintainya. Tidak ada yang menjadi alasan kau tidak mencintainya hanya karena beda agama, warna kulit, hingga perlakuannya kepadamu. Mungkin untuk hal yang seperti itu, tidak semua orang yang bisa menyamai level para individu bijaksana. Sebutlah contohnya seperti Yesus, Muhammad, dan Buddha. Setiap orang memiliki levelnya masing-masing dalam mencintai seluruh makhluk. Lalu, bagaimana cinta diskriminasi? Tentu Anda tidak dapat memberikan hati Anda kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Terlebih lagi, karena keterbatasan Anda sebagai makhluk yang fana dan lemah, Anda juga dihadapkan kepada cinta yang berlebihan terhadap sesuatu, entah itu pasangan, anak, maupun benda. Namun pada dasarnya, sifat manusia itu berkutat pada cinta dan kasih sayang, mau yang universal ataupun yang diskriminatif. Kita semua tidak akan dapat bertahan di dunia ini tanpa cinta. Jika pada pandangan pertama seorang lelaki dan perempuan tidak ditemukan cinta, jika pada ibu yang baru pertama kali melahirkan tidak merasakan cinta kepada anaknya, atau bahkan cinta Tuhan kepada manusia, maka dunia ini akan kacau. Alam semesta itu sendiri saja sudah dipenuhi dengan cinta, yakni cinta dan kasih pemilik alam semesta. Itulah pandangan saya mengenai apa itu manusia dan naluri dasarnya. Saya tidak bermaksud untuk menghina dan tidak terpikir pula demikian. Jika ada rasanya yang mengganjal di hati, silakan berikan saran Anda di kolom komentar.